Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Abah Haji Agung beserta keluarga, para pimpinan, para karyawan Afku Group yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Buwarno yang saya hormati, dan adik-adik para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya yang diberikan nikmat iman, nikmat Islam, yang merupakan nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam ini dapat kita jaga sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma amin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati, janganlah sekali-kali kalian mati, illa wa antum, kecuali kalian muslimun, adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada umatnya, dan karena beliaulah kita menjadi tahu agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Kita menjadi tahu bahwa ajaran Islam atau agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan beliau kita juga menjadi tahu mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh beliau. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Monggo diniatkan dengan niat apapun membaca surat Al-Fatihah ini, insya Allah
Jika niat panjenengan ini niat yang baik, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa as-salafus shalihu wa ala niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya, 2 pertanyaan. Yang pertama, saya mau tanya Pak Ustadz, monggo. Yang pertama, saya memandikan jenazah anak saya tanpa menghitung berapa gayung yang saya guyurkan kepada jenazah anak saya. Pokoknya diguyang ngoten mawon nggih. Jadi mboten katik ngitungi nggih pinten cibukan nggih nalika memandikan jenazah niki. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Sebab semua orang yang memandikan jenazah tidak menghitung berapa gayung yang disiramkan kepada jenazah. Mohon penjelasannya. Dalam pertemuan awal yang menjelaskan tentang cara memandikan jenazah, cara memandikan mayit, itu para ulama sepakat bahwa yang wajib dalam memandikan mayit itu adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuhnya mayit. Itu yang wajib. Meratakan air ke seluruh anggota tubuhnya mayit, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu yang wajib. Sedangkan yang sunnah adalah menyiram jenazah ini dengan hitungan ganjil. Itu sunnah. Hitungan ganjil itu bisa 3, bisa 5, bisa 7. Bahasanya Kanjeng Nabi, irsil naha salasan au khomsan au aksara min dzalika in ra'aitunna dzalika. Silahkan dimandikan mayit itu dengan 3 kali siraman, atau dengan 5 kali siraman, atau yang lebih banyak daripada itu jika memang diperlukan. Ini oleh para ulama dipahami bahwa menyiram mayit ini dengan hitungan ganjil itu disunnahkan. Kalau memandikan jenazah tidak dihitungi, pokoknya disiram, yang penting roto, semua air terkena seluruh anggota tubuhnya jenazah, maka sudah cukup untuk memenuhi kewajiban dalam memandikan jenazah. Tetapi tidak mendapatkan keutamaan, yaitu dimandikan dengan hitungan ganjil. Hanya kehilangan keutamaan itu. Jadi tidak sampai menjadikan mandinya jenazah tadi itu tidak sah. Jadi memandikan jenazahnya tetap sah, hanya ada yang hilang di situ, yaitu keutamaan dengan menyiram secara ganjil. Jadi mulai sekarang kalau ada orang yang meninggal dunia, kalau panjenengan diminta untuk memandikan, itu diusahakan dihitungi. Diusahakan dihitungi ganjil. Karena mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan. Sunnah yang berikutnya adalah dengan mencampuri kapur barus di dalam air itu. Untuk siraman yang terakhir, itu airnya dicampur dengan kapur
barus. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau tidak sedap dari tubuhnya jenazah. Ternyata fungsinya kapur barus itu antara lain untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dari tubuhnya jenazah. Umpama jenazah ambune rada amis, itu disiram dengan air kapur barus itu ternyata dapat menghilangkan bau amisnya tadi itu. Itu sunnah. Umpama tidak pakai kapur barus berarti tidak mendapatkan pahala sunnah. Tapi memandikan jenazahnya tetap sah. Kemudian sunnah yang berikutnya, kalau sekarang dengan menggunakan sabun wangi, ya itu sunnah, karena sabun ini juga bisa untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada tubuhnya jenazah dan juga bisa menambah wanginya jenazah. Saya tadi pagi itu ke museum Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, ngantarkan tamu dari Surabaya. Itu ternyata kapur barus itu juga bagian dari kekayaan Indonesia. Di situ dijelaskan, malah saya baru tahu. Di samping kapur barus ini dapat menghilangkan bau tidak sedap pada jenazah, kapur barus ternyata juga bisa dijadikan sebagai obat. Jadi tapi dosisnya harus tahu nih, jangan sampai kemudian setelah mendengar ini panjenengan kemudian membeli kapur barus, kemudian dengan cara panjenengan sendiri panjenengan makan kapur barus itu, jangan ya. Harus tahu dosisnya. Ternyata bisa untuk mengobati asam lambung, bisa mengobati usus besar. Ternyata begitu. Nah, nanti panjenengan kalau memang ingin pengobatan dengan kapur barus, ya harus konsultasi dengan dokter yang paham. Ini hanya saya baca tadi di Museum Hasyim Asy'ari Tebu Ireng tadi. Kalau kapur barus itu dijilat, didilati, kemudian ditelan, itu dapat membantu menghangatkan badan. Ya kayak minuman jahe seperti ini. Ya, kayak minuman jahe, cuma jangan dimut ya, kayak permen ya. Cukup dijilat 1 kali saja. Itu untuk menghangatkan badan. Kemudian yang sunnah lagi, di samping siramannya tadi ganjil, itu menyiram dari sebelah kanan itu juga termasuk yang sunnah dalam memandikan jenazah. Jadi disiram yang sisi kanan riyin, sebelah kanan didahulukan, baru kemudian menyiram sebelah kiri, itu juga sunnah. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan memandikan jenazah. Jadi panjenengan yang menanyakan tidak menghitung berapa gayung yang panjenengan siramkan kepada jenazah, itu tidak membatalkan. Jadi memandikan jenazah yang sudah dilakukan. Jadi memandikan jenazahnya tetap sah, asalkan air yang disiramkan kepada jenazah itu sudah rata, roto, jadi mengenai seluruh anggota tubuhnya jenazah. Ngoten. Sampun paham nggih pertanyaan 1 nggih? Ampun. Pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang kedua, mohon maaf Ustadz, yang saya tanyakan masalah seorang imam musola atau imam masjid. Apakah boleh seorang imam yang selalu melakukan dosa jadi imam? Imami penggaweane senengane ngelakoni dosa. Ya. Bolehkah dia menjadi imam di dalam sholat? Dicontohkan di sini, contohnya perbuatan dosa yang dilakukan itu seperti pelecehan pada wanita. Iki imame jek enom kira-kira iki. Lagi imame jek enom kira-kira. Ya, utawa imame jek durung duwe bojo. Imame kurang duwe.
senengane melakukan pelecehan pada wanita, kemudian perselingkuhan. Anak selingkuh ini berarti sudah punya suami atau sudah punya istri, selingkuh. Kemudian menyiksa binatang, nggak tahu maksudnya menyiksa binatang ini, mungkin adu jago mungkin. Adu jago. Bolehkah orang yang seperti itu menjadi imam? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, imam ini diumpamakan seperti sopir dalam menaiki kendaraan, dan makmum itu seperti penumpang. Maka sopir ini menentukan sampai dan tidaknya kepada tujuan. Kalau panjenengan yakin bahwa sopir itu bisa mengantarkan panjenengan ke tempat yang panjenengan tuju, maka panjenengan boleh-boleh saja menumpangi kendaraan dengan sopir tersebut. Dalam sholat itu tujuannya adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Nah, di dalam sholat ini sama dengan ketika menaiki kendaraan, sopiriku yang penting tahu jalannya, yang penting bisa mengendarai, yang penting bisa nyopir. Tahu jalannya atau tidak, ini tidak penting jika di antara makmumnya ini ada yang tahu jalan. Jika di antara enek sing penumpangi, enek sing rodalane tapi gak iso nyopir. Supire iso nyopir tapi gak ero dalane. Kira-kira kalau keduanya ini bersama-sama sampai tujuan apa mboten kira-kira? Sampai. Karena sopir meskipun gak tahu jalan, ada penumpang yang tahu jalannya. Cuma penumpang yang tahu jalannya ini gak bisa nyopir. Akhirnya penumpangnya yang tahu jalan ini bagian mengkomando, nanti di depan belok kiri, setelah belok kiri nanti di depan belok kanan. Akhirnya sampai kepada tujuan. Nah, di dalam sholat berjamaah itu juga begitu. Jadi penumpang ini juga ikut menentukan sampai dan tidaknya sholat berjamaah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semata-mata ditentukan oleh imamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kondisi yang longgar, loh ya, artinya longgar itu banyak imam alternatif, bisa milih. Jadi dalam kondisi longgar itu bisa milih. Maka tentu yang paling baik adalah memilih imam yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang paling baik kualitas agamanya. Ini yang diutamakan, yang didahulukan. Itu kalau banyak pilihan. Tapi kalau tidak ada pilihan, ya, ono imam yoiku, ya, ono imam yoiku, yang ngono enek. Lah terus gimana wong eneke hanya itu? Kalau adanya hanya itu, nggak ada pilihan, maka panjenengan menurut para ulama tetap dianjurkan untuk ikut berjamaah dengan imam yang seperti itu. Dan itu lebih utama dibanding dengan sholat sendiri. Itu lebih utama dibanding dengan sholat sendiri. Karena sholat sendiri itu ya hanya dirinya sendiri. Tidak ada kebersamaan dengan yang lainnya. Artinya kalau dirinya ini tidak sampai kepada Allah, ya sudah, sholatnya nggak akan sampai kepada tujuan. Tapi dalam sholat berjamaah tadi, misalnya imamnya seperti itu, bisa jadi di antara makmumnya ini ada orang yang lebih baik kualitas agamanya kepada Allah, sehingga
makmum yang kualitas agamanya ini lebih baik, ini yang membantu mengantarkan sholat berjamaahnya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Jadi jawabannya begitu. Para ulama ini 3 mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Maliki, membolehkan bermakmum kepada imam yang disebut dengan orang fasik. Tadi yang panjenengan sebutkan tadi, suka melecehkan perempuan, kemudian juga melakukan perselingkuhan, kemudian senengane adu jago. Itu dalam bahasa Islam disebut dengan orang fasik. Orang apa? Orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Nek awake dhewe pasti pernah melakukan dosa kecil. Enggak akan ada manusia selain Nabi dan Rasul yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi ada yang melakukan dosa ini menjadi kebiasaan, wis dadi karaktere, wis dadi kelakuane. Tapi ada orang yang melakukan dosa kecil ini bukan menjadi kebiasaannya. Kadang-kadang utawa memang pas apa jenenge? Nggih. Pas gak sadar, pas gak sadar. Jadi bukan menjadi kebiasaan. Nah, yang sudah menjadi kebiasaan itulah yang disebut dengan orang fasik. Maka yang panjenengan tadi itu tanyakan adalah bagaimana hukumnya orang fasik menjadi imam sholat dalam berjamaah. Kalau ada pilihan yang lain, maka lebih utama memilih imam yang bukan orang fasik. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, maka diperbolehkan menjadi makmum yang imamnya adalah orang fasik. Dan itu lebih utama daripada sholat sendirian. Ngaten. Tapi kalau bandingannya ada sholat di tempat lain yang imamnya lebih baik, ya tentu dianjurkan untuk sholat berjamaah dengan imam yang lebih baik tadi itu. Gitu. Bon, ini 2 pertanyaan sudah saya jawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kami bacakan hadis nomor 148 yang pertemuan yang lalu pernah saya singgung sedikit. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, menyaksikan di sini itu maksudnya mendatangi jenazah. Wong Jawa ngarani takziah, nek bahasa Jawa ini ngarani ngelawat. Sinten tiyang sing ngelawat jenazah hatta yusalla alaiha, dia menunggu ketika takziah itu sampai jenazahnya ini disolatkan, maka falahu qiratun, dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratoni. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, menghadiri jenazah, nekani jenazah, dan menunggu sampai jenazah ini dimakamkan,
Jadi ngelawat sampai tutuk dimakamkan, falahu qirotoni, maka dia mendapatkan pahala 2 qirot. Kila, Kanjeng Nabi ditanya, wamal qirotoni ya Rasulullah, 2 qirot niku seperti apa wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, mislul jabalainil azimaini. 2 qirot itu seperti 2 gunung yang besar. Di Indonesia gunung yang besar itu gunung apa? Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Kelut. Jadi Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Kelut. Jadi 2 qirot itu besarnya seperti 2 gunung besar. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walil Bukhari aidon, di dalam riwayat hadis Imam Bukhari yang lain juga, min hadisi Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, ada dawuhnya Kanjeng Nabi, man tabi'a janazata muslimin imanan wahtisaban. Ini penguat hadis yang pertama tadi. Jadi tidak hanya sekedar takziah, tapi takziahnya di sini imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendatangi jenazahnya orang Islam didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahalanya, wa kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha, dan orang ini bersama dengan jenazah itu sampai jenazahnya disolatkan, wa yafragha min dafniha, dan melanjutkan sampai jenazahnya ini dimakamkan, fa innahu yarji'u bi qirataini, maka orang ini pulang ke rumah itu dengan membawa pahala 2 qirot. Kullu qiratin mislu jabali Uhudin, di mana setiap qirot itu besarnya sama dengan gunung Uhud. Nah, di sini dijelaskan gunung Uhud, bukan gunung Semeru. Karena orang Arab taunya gunung Uhud. Kalau saya tadi menyebutkan gunung Semeru, gunung Merapi, gunung Kelut, karena panjenengan yang tahu itu adalah gunung Merapi, gunung Kelut, gunung Semeru itu. Sampean tak kandani gunung Uhud, sampean nggak pernah tahu gunung Uhud. Kecuali yang sudah pernah umroh dan haji, insya Allah sudah tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam keterangan yang lainnya, yang dimaksudkan dengan pahala sebesar gunung Uhud itu adalah gunung Uhud yang berupa emas. Gunung Uhud berupa emas. Awake dhewe takziah kepada orang Islam yang meninggal dunia, mau menunggui jenazahnya mulai dimandikan, dikafani, disolati sampai dikuburkan. Itu sampean pulang, itu oleh Allah diberi pahala sebesar 2 gunung emas. Halo. Pahalanya itu 2 gunung emas. Awake dhewe kan koyok-koyok gak masuk akal. 2 gunung emas itu kalau digunakan untuk hidup di dunia cukup untuk berapa turunan? Halo.
banyak turunan, 7 turunan lebih. Ya 7 turunan lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pahala ini oleh Allah itu nanti akan dipenuhi di akhirat, bukan diberikan ketika di dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu dawuhe Allah loh ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Awake dhewe itu jange wis mesti mati. Koyok bayi ketika masih ada di dalam rahim itu mesti akan keluar dari rahim ibunya. Ada enggak bayi yang terus di dalam rahim ibunya? Enggak ada. Mesti bayi ini akan keluar. Apakah keluarnya ini karena dipaksa keluar atau keluarnya dengan cara normal? Begitu juga kita yang sekarang berada di dunia ini pasti nanti akan merasakan mati. Dan mati itu bukan akhir daripada hidup, tapi mati itu adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya. Awake dhewe urip nang dunya ini bukanlah hidup yang sebenar-benarnya, tetapi hidup yang sebenar-benarnya itu adalah nanti ketika sudah di akhirat. Maka dalam ayat ini setelah Allah menjelaskan bahwa setiap jiwa itu pasti akan mati, Allah kemudian menyebutkan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian itu nanti akan dipenuhi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kenapa sih Bapak Ibu pahala itu diberikan oleh Allah pada hari kiamat? Kok bukan diberikan oleh Allah pada waktu di dunia ini? Karena kebutuhan kita yang paling besar, yang paling banyak itu nanti di akhirat. Kalau pahala itu diberikan di dunia, nggak akan ada gunanya. Sampean dikasih gunung emas, 1 gunung atau 2 gunung emas, nggak akan bisa menghabiskan. Untuk hidup sampean nggak akan bisa habis. Meskipun sampean gunakan untuk bersenang-senang terus, nggak akan mampu menghabiskan itu. Karena hidup panjenengan di dunia ini terbatas. Di samping terbatas, hidup panjenengan di dunia ini itu juga tidak seperti hidup di akhirat. Hidup di dunia ini tambah lama tambah tua, tambah lama tambah lemah. Nek tambah tuwek niku mesti tambah lemah. Jadi panjenengan yang sudah umur seperti saya 50 tahun, kalau panjenengan yang sudah lebih dari 50 tahun, ayo jajal sampean tawani sate. Ya. Bu, kula tumbasaken sate nggih. Iso digawe bal-balan satene. Ayo digawe bal-balan. Karena wis gak enek untune, ya. Piye oleh mangan sate iso lembut. Ya digawe bal-balan mari ngono terus digulno. Gak usah dilembutno, langsung digulno. Tapi nek arek nom-nom begini ini, tawanono sate lep, tawanono keke lep.
Tawanono daging lep kabeh lep, untune jek pepek kabeh. Adik penyakite nggih dereng tapek wonten. Nek sing tuwek wis penyakit tok. Nggih, ditawani sate kuatir darah tinggi. Engko ditawani kikil kuatir asam urate kumat. Nggih. Engko ditawani es oyen kuatir gulane dhuwur. Kuatir kabeh. Makanya di dunia ini ya seperti ini, mata ulhurur, kesenangan yang menipu. Makanya pahala-pahala itu oleh Allah sengaja nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat. Karek awake dhewe percaya napa mboten? Makanya saiki sekarang awake dhewe koyok-koyok gak enek bedane antarane wong sing gelem ngaji mbek gak gelem ngaji. Koyok-koyok gak enek bedane antarane wong sing salat ambek sing gak gelem salat. Masih gak sholat ya akeh wong sugih, ya masih gak ngaji ya akeh wong sugih. Iko omahe apik gak tahu ngaji ya akeh, iko omahe apik gak tahu sholat ya akeh. Iko senengane pelecehan anggone wong wedok tapi rezekine ya jek akeh. Pelecehan gare sampean takoni pelecehan. Paling contohnya pelecehan. Koyok-koyok ibadah yang kita lakukan saat ini itu koyok-koyok belum kelihatan manfaatnya. Sama dengan bayi yang ketika berada di dalam rahim ibunya tadi. Saman perhatikan bayi yang ada di dalam rahim. Di dalam rahim itu bayi ini sudah diberi kaki oleh Allah. Enek gunane tagak kaki itu ketika masih ada di dalam rahim. Halo? Enten gunane ta mboten kaki bayi ketika masih di dalam rahim? Katene melaku-melaku nandi katene. Katene melaku-melaku nandi. Terus meripat. Allah memberikan mata kepada bayi di dalam rahim itu kan sudah ada mata. Kate gawe ndelok apa ndek jero rahim? Kae ndelok apa? Kae ndelok wong sing nyambangi. Kayak ndelok sing nyambangi, bolak-balik disambangi. Nggih. Tangan, mulut bahkan bahasa Jawane gak kanggo. Karena bayi makan di dalam rahim itu tidak lewat mulut. Nah terus gawe apa Gusti Allah? Menciptakan kaki kok enggak jangi nek wis metu wae mari ngono terus diberi kaki oleh Allah, diberi tangan, kemudian diberi mulut, diberi telinga. Tapi kenapa ketika di rahim kok sudah diberi semuanya? Padahal di situ belum ada manfaatnya. Jawabannya adalah untuk persiapan. Untuk persiapan. Ketika lahir ke dunia, maka disitulah kemudian kakinya menjadi berguna, tangannya menjadi berguna, mulutnya saking semangatnya, mulutnya menjadi berguna, matanya menjadi berguna, telinganya menjadi awake dhewe sakniki niku nggih ngoten sami. Awake dhewe dikei ganjaran karo Gusti Allah takziah kepada jenazah orang Islam. Kalau mau sampai menunggu dimakamkan itu pahalanya sama dengan nilai emas 2 gunung. Saiki koyok-koyok gak kanggo. Saiki koyok-koyok gak kanggo, tapi nanti pada waktu kita sudah kembali kepada Allah, maka baru kita memahami bahwa semua ibadah yang kita lakukan pada waktu di dunia ini ternyata semuanya memberikan manfaat. Ngono. Mangane sampean masih dilokno wong, sampean lho lapo salat ae oke biyen uripe ya pancet melarat. Aku salat gak kanggo ngelek sugih, tapi aku salat kanggo golek sangu besok nalika balik nanggone Gusti Allah. Kadang-kadang kan awake dhewe dintai kaya ngoten niku. Awake sampean lho gelem
Poso barang lapo soro-soro sampean poso. Ya. Wong poso sampean lho ya gak nggarai sugih. Aku gak poso lho, ya gak melarat. Lapo kok sampean poso? Aku poso gak kepingin sugih. Aku poso kanggo golek sangu. Jangan nek wis wayahe balik nang nggone Gusti Allah. Man koyo ruru wae nek balik nang nggone Gusti Allah butuh sangu. Nek gelem ya sampean jajal sih. Sampean jajal. Nek gak percaya sampean kandhani, sampean jajal. Nek sampean mulai nang nggone Gusti Allah sampean gak nggawa sangu ibadah, sampean bakal soro. Nek wis bakal soro sampean gak bakal iso balik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini diceritakan dalam Al-Quran, orang-orang yang pada waktu di dunia ini tidak memanfaatkan hidupnya untuk banyak beribadah kepada Allah. Ketika pulang kembali kepada Allah, mereka memohon-mohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kenapakah engkau tidak menunda barang sedikit saja ajalku. Jadi seperti itu. Untuk apa kata Allah? Kata orang ini fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya kalau diberikan kesempatan hidup lagi di dunia akan aku gunakan untuk banyak bersedekah. Dan aku akan menjadi orang yang soleh. Wa akum minas sholihin. Kira-kira dijawab karo Gusti Allah nopo? Kasep. Kasep. Wis mati kait getun. Wis mati njaluk balik. Gak ngira dibalekno karo Gusti Allah. Makanya dalam ayat yang lain, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya, fayaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir pada waktu itu berkata, lapo biyen aku kok dadi menungso. Aku kok gak dadi lemah wae. Ya laitani kuntu turaba. Kenapa saya dulu kok jadi manusia? Akhirnya saya sekarang seperti ini, disiksa oleh Allah. Seandainya saya dulu di dunia ini jadi debu, nggak akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling dadi lemah primo diide-ide diplindes. Itu tok, tapi nggak akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sampai seperti itu. Saking getune, kenapa? Karena pada waktu di dunia ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, ternyata mereka tidak percaya. Mereka tidak beriman. Guys, ini pentingnya kita memahami keutamaan-keutamaan ibadah yang diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dianggap remeh pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah itu. Karena itu betul-betul akan dipenuhi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan yang saya sampaikan khususnya malam hari ini dapat memberikan motivasi, dapat memberikan semangat untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.